Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mari kita buka hati kita terhadap firman Allah sebagai bekal kita menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan hari ini bertemakan tentang jangan sampai ditolak. Bapak Ibu saudara kasih, kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kematian di kayu salib adalah kehidupan yang diinginkan untuk kembali kepada jalan yang benar, bahkan melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Dia sudah berkorban bagi kita, dan itu layak kita lakukan. Namun ada hal-hal yang seringkali tidak kita ingat. Kita hanya sibuk dalam pelayanan kemana saja. Kita bekerja dengan begitu luar biasa tanpa memperhatikan keluarga kita lagi, hanya demi orang lain bisa selamat. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan ini kepada kita Bapak Ibu saudara kasih, jangan sampai pelayanan itu orang lain bisa selamat, orang lain terbangun kerohaniannya, kita sendiri tidak. Kita juga harus peduli dengan diri kita. Kita juga harus peduli dengan keluarga kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih, jangan sampai kita hanya terus dan terus melayani tanpa rohani kita terbangun. Bukti kehidupan kita yang terbangun Bapak Ibu saudara kasih adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Satu kali Bapak Ibu saudara kasih, Yesus berkunjung ke rumah Marta, dan di sana Yesus disambut dengan luar biasa. Marta melayani Yesus dengan luar biasa, tetapi di satu pihak ada Maria yang duduk di bawah kaki Yesus setelah Yesus datang ke rumahnya. Dia mendengarkan Yesus menyampaikan firman Allah. Dan satu titik sampailah kepada seorang yang bernama Marta ini, dia mulai jenuh. Dan dia berkata apa? Pada Lukas 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita tidak terbangun dalam kerohanian, kita akan sampai kepada satu titik jenuh. Kita mulai bersungut-sungut. Di sini Marta bukan hanya protes terhadap apa yang dilakukan oleh Maria, tetapi Marta bahkan menyuruh Yesus Kristus supaya membantu Marta. Bapak Ibu saudara kasih, hal ini harus kita waspadai. Seringkali kita banyak melayani, menyatakan kebenaran, memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain, tetapi mulut kita tidak bisa kita jaga. Apalagi dalam keletihan, mulai mulut ini berkata-kata dengan tidak baik. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, selelah apapun kau bekerja dalam hari ini nantinya, apapun yang kau hadapi, tetap jaga perkataanmu, supaya kehidupan kita ini menjadi saksi. Tuhan tidak ingin kita hanya melayani orang lain terbangun kerohaniannya, orang lain selamat, orang lain tahu jalan ke sorga itu lewat Yesus Kristus yang kita saksikan, tetapi kita sendiri tidak terbangun kerohanian kita. Sebab itu mari kita berjaga-jaga, jagalah dirimu, dan tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Selalu berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya engkau dimampukan menjadi saksi Kristus, bukan hanya di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, tetapi bagi seluruh orang di mana kau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.